Pak Ahmadi ya? Ya, Pak Dwi. Ya, oke Pak Ahmadi, seperti Bapak baca juga ya di review dari saya, Ya. punten gitu ya, saya melihat banyak hal yang perlu direvisi, terutama kepada ininya naskah fokusnya yang kenapa Hazanah yang diangkat gitu ya. Ya. Kalau Hazanah, saya nggak berani nulis dalam tertulis ya, jadi ya saya bilang contoh misalkan first travel lah. First travel itu bermasalah, maka layak untuk dibahas, oke. Atau first travel justru orang yang sukses misalkan. Oh iya dia dulu sukses, nah itu dibahas boleh. Nah tapi ini Hazanah, saya nggak tahu titik keunikannya apa sehingga dibahas. Nah ini kalau lihat beberapa yang 37 halaman, saya melihatnya lebih kepada company profile jatuhnya. Memang ada istilah layanan prima, ada dasar-dasar teori dan lain-lainnya, tetapi saya tidak melihat masalahnya gitu. Kalau masalah layanan prima perlu ditingkatkan, saya pikir nggak cuma Hazanah. Sering sekalipun gitu ya, kasar kata kalau mau layanan prima, yang mana layanan prima? Betapa sulitnya mahasiswa misalkan melakukan penyelesaian administrasi lah misalnya. Soalnya kan akan lebih apa ya kalau misalkan lihat seksi bahasa ya lebih bagus mungkin gitu ya soal layanan primanya gitu. Ya. Kalau ibadah haji lebih kepada Allah, sedangkan ini bicaranya bukan buat Allah saja, ini long term life, gimana untuk membentuk generasi muda yang lebih baik lewat edukasi pendidikan tinggi. Gitu, Pak. Jadi kalau misalkan ada keunikan yang minuman itu sudah istilahnya layak untuk dijadikan bahasan, atau kayak gini lah, contoh kayak dua masjid yang menarik jadi dari masjid teladan di Indonesia itu Jogokarian di Jogja dan masjid satu lagi yang tentang masjid konsep hotel. Jadi memandang bahwa masjid bisa menjadi tempat singgah bagi para musafir sehingga gak usah bingung cari tempat tinggal di masjid aja, bahkan disediakan makanan sekaligus gitu loh, tidak hanya menyenangkan tapi juga makanan sekaligus. Nah itu dua masjid itu menarik gitu ya, fenomena walaupun lokal layak diangkat karena tidak umum gitu, masjid yang tidak umum. Nah kalau Hazanah misalnya menawarkan hal yang serupa, Hazanah adalah suatu perusahaan travel yang bergerak di bidang pelayanan umroh dan haji, tapi juga menyediakan misalnya program hafal Quran. Nah itu satu hal yang belum pernah ada atau unik sehingga layak untuk diangkat jadi bahasan. Nah itu kira-kira seperti itu tuh saya pikir menarik gitu loh. Terus walaupun ada sisi kritis negatif, misalnya bukan negatif ya, objektivitas yang plus minus lah kasar katanya, tetap dimotivasi di awal itu jangan tulis Pak. Kalau Bapak mau bertahan di tulisan yang ini, gitu ya, saya menyarankan seperti kayak tadi Pak Robi, saya sarankan, saya usulkan untuk mengangkat perspektif lain, sehingga masalah ini menjadi sangat menarik untuk menjadikan Hazanah sebagai perusahaan percontohan misalnya. Kayak tadi kan Pak Robi dari perspektif keamanan negara ini esensi untuk dibahas. Nah itu Bapak. Nah, sedangkan kasus yang lain dari keamanan negara di perspektif tidak hanya lokal tapi juga internasional. Nah, kalau sekarang dengan kerajaan haji umroh itu apa yang perlu dibahas itu esensi sehingga urgensi tulisan ini jadi lebih tertarik untuk baca yang lain agar menjadi rujukan ilmiah gitu. Nah, kembali lagi kan persoalannya ini kan memang publikasi ilmiah sehingga publikasi ilmiah itu perlu peningkatan wawasan bagi si pembaca bila dia membutuhkan bagaimana perspektif orang lain menangani permasalahan yang kebetulan punya kemiripan dengan permasalahan yang dia hadapi.
kira-kira gitu Pak. Mohon maaf komentarnya kira-kira seperti itu. Gimana menurut Pak Madi? Silakan. Baik, pertama terima kasih banyak Pak Dwi atas masukan dan tentunya ini arahan yang sangat baik buat saya. Saya juga mengambil kesimpulan bahwa memang harus dikomparasi gitu, studinya harus komparatif. Seperti tadi misalnya katakan kenapa saya mengambil Hazanah karena dia minus permasalahan dalam perjalanan misalnya. Adapun misalnya First Travel, Abutur, dan SBL ini 3 kasus yang memang kemarin dibombardir dan menjadi begitu heboh sehingga membatasi ruang-ruang dan keluar banyak peraturan-peraturan termasuk dari Kementerian Agama. Ini saya rasa menarik ketika dikomparasi antara 3 travel ini, First Travel, Abutur, SBL, yang memang sebetulnya secara finansial mereka sebetulnya bagus dan sukses. Hanya saja secara pembinaan dan keabsahan dari pelaksanaan umroh dan haji memang di luar batas gitu memang. Ini saya baru menyambung nih Pak, alhamdulillah. Jadi memang ini harus dikomparasi sehingga memang ditemukan nanti perspektif lain ya ketika membaca ya. Terima kasih banyak Pak, ini saya jadi mulai ngoret-ngoret dan insya Allah kan saya masukkan dan saya komparasi antara tadi First Travel, Abutur, SBL yang memang ini menjadi fenomenal sekali permasalahannya dalam segi ibadah. Akan tetapi sisi finansial, margin, keuntungan laba memang beliau luar biasa gitu. Sedangkan haji dan umroh kan yang dipentingkan juga adalah keabsahan prosesi ibadah itu, ketenangan ketika selesai melakukan aktivitas. Betul, jangan sampai jamaah jadi gelisah ya. Betul. Terus sampai sana. Nih gue mandi bisa nggak? Makan apa nih ntar nih? Betul. Terus bentar besok berangkat ada mobilnya nggak nih? Busnya kayak apa nih? Enak nggak? Bikin pusing lagi. Nah, maksudnya kamu seperti saran saya yang coba saya ungkapkan ke Pak Robi awalnya juga ke Pak Wawan juga Pak Ahmadi, saya merasa manfaatkan Pak kalau bisa menganalitik itu dibentuk dalam tabel ya. Bikin kategori, Bapak yang bikin kategori apa nih? Kategori aset misalkan, tapi itu kan misalnya nggak terlalu penting mau baca, tapi misalkan pembaca penting misalkan ini aspek legal hukum ada nggak ada misalkan, atau aspek pelayanannya melakukan ini nggak misalkan jadi checklist saja misalkan Abutur tidak memberikan fasilitas hotel bintang 5, sedangkan yang ini hanya hotel saja atau apa, intinya yang mana itu Bapak, yang intinya adalah kepada peran masalah sebagai perusahaan travel melayani jamaah untuk melakukan ibadah umroh misalnya. Nah, saya tertarik sebenarnya Bapak melihat latar belakang itu judulnya ngebahas tentang layanan kereta ya. Masalah ya Pak ya, layanan kereta. Nah itu saya pikir akan menarik kalau judulnya general gitu ya. Atau misalnya kalau misalkan Bapak mau ngebagiin masalah sama First Travel, tetap kegagalan ya kan, tetap kegagalan atau hal yang fatal sehingga perusahaan itu ambruk ya, karena persoalan pelayanan amanah kepada umat pasca keberangkatan itu kan First Travel dulu di awal-awal bagus gitu kan, ada terbangnya ada, tetapi ketika dia berkembang terus ownernya juga nggak fokus, punya warna berbisnis. Kalau di laporan dia itu kan punya warung restoran di London, di tempat-tempat lain seperti itu, udah nggak fokus lagi sama bisnis utamanya dalam artian pelayanan pada umat gitu, sehingga tidak punya controlling. Ini barusan tadi pagi saya menarik, saya nonton dengan TikTok, ada pembahasan soal konten juga konten ekor
membahas isu. Kenapa Mixu sekarang ditinggalkan para pembeli, padahal dia sempat booming dulu. Ternyata menurut analisa dia, Mixu tidak melakukan apa ya, dia bilang intinya sih kepada manajemen customer. Customer itu tidak disapa lewat WhatsApp, atau tidak diberikan personal touch, hanya kayak dagang biasa, kayak warung biasa. Padahal kompetitor Mixu itu melakukan hal-hal yang sifatnya memanjakan pelanggan atau gimana, memberi bonus dan lain-lain, sehingga muncul kesetiaan pelanggan pada produk gitu loh. Atau contoh misalkan di Indonesia kenapa sih Toyota sama Honda yang paling laku? Karena salesnya namanya atau apa video dan lain-lain. Terus tapi kan sekarang menyalip perusahaan Cina ya kan, ada MIG, ada SDK, apa merek-merek yang udah nggak Jepang banget deh, nggak Suzuki, nggak Yamaha, nggak Honda ya, nggak Toyota, nggak apa lagi gitu ya. Jadi ada perusahaan baru nih, bingung apalagi, tapi mereka berani masuk, berani investasi karena mereka sudah punya data gitu ya Pak. Punya data, punya strategi dan masa depan. Sekarang dibalikkan lagi nih kepada tulisan Bapak Hasanah, dia punya strategi apa, yang punya perusahaan sejenis Hasanah kan juga bukan Hasanah gitu loh. Kalau seandainya ingin mau menjadikan Hasanah sebagai narasi ilmiah gitu ya. Kalau naskahnya secara umum saya lihat seperti ini kan kesannya kayak itu tadi, kayak company profile Pak, kan Hasanah terus gitu. Ya emang yang lain nggak ngakuin gitu. Nah, itulah makanya bagus yang tadi dikomparasi sama yang lain, sehingga muncul sudut ilmiahnya gitu loh. Gitu. Ternyata kalau bisa kita menganalisa, travel udah emang tidak bisa menjadikan ini telah melakukan pelanggaran apa gitu. Wah, itu kan narasi ilmiah ya, pelanggaran hukum atau apa itu. Istilahnya semua berdasarkan narasi ya, tidak subjektif. Gitu ya kan, seperti itu. Ya baik Pak Ahmadi dan teman-teman sekalian, saya pikir apa yang saya bisa kerahkan, bisa upayakan kepada bapak-bapak ibu sekalian seperti ini. Dan mohon maaf hari ini saya masih seperti yang kemarin ada di ruang umumnya, di ruang umumnya jurusan IPA, ada di biologi, ada sidang, diskusi saya tutup begini supaya minimalisir suara yang masuk. Semoga suara saya tetap jelas terdengar dan anak-anaknya tidak mengganggu Bapak Ibu. Dan saya kalau moving udah lanjut dengan PW di sini, apalagi barusan lanjut nyolok laptop baterai gitu. Dan terus kalau moving saya khawatir sinyalnya problem gitu. Jadi ya mohon maaf, belum punya ruangan yang memadai untuk tantangannya secara spesifik. Karena kalau ruangan yang bagus kan bisa kubikel sendiri, soalnya tidak ada dari yang lain. Tapi ya mohon maaf, ini keadaan tidak bisa dihindari. Ya kecuali di rumah, ya di rumah. Tapi kan ini jam kantor ya, bukan saya ada kelas. Gitu. Baik Bapak Ibu, monggo komentar terakhir dari Bapak Ibu, silakan betul. Baik juga saya terima komentar dari Bapak Ibu apa yang bisa saya tingkatkan, sehingga ketika nanti ada program sejenis barangkali masih dipercaya, barangkali masih diberikan mandat untuk mendampingi bersama teman-teman yang lain, saya bisa melakukan perbaikan sehingga kembali kepada peningkatan kualitas kita sebagai dosen, juga kepada mahasiswa kita semakin baik. Monggo Bapak Ibu, saya menerima masukannya, silakan. Dulu rumah dinas rektor di Saya mungkin ya Pak Dwi, saya mungkin izin mau kemarin melihat beberapa broadcast 10 penyumbang terbanyak Scopus. Pas saya baca ada nama Pak Dwi. Maksud saya termasuk bangga menjadi murid Pak Dwi, diberikan banyak masukan, kritikan, dan arahan. Karena memang begitu ngelihat nama Bapak, alhamdulillah, itu syukur tak terhingga dan selamat. Luar biasa, kami diberikan mentor yang luar biasa dan ya alhamdulillah
Itu tadi selamat dan terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Sama-sama. Semoga ya itu menjadi qadarullah ya Pak. Senang menganggap ini semua qadarullah. Tapi qadarullah itu tidak datang begitu saja. Saya bekerja keras, gitu. Bekerja keras. Bisa dengan kondisi apa yang ada di kampus kita, ya secara fakta support terhadap visa saya bilang minim. Ya, tapi apa mau dikata ya, saya harus berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai dosen yang punya tugas memiliki, ya saya lari sana lari sini. Dan kodarullahnya ya itu memang saya juga surprise, saya gitu. Teman juga pada ngasih informasi, weh kamu dia apa ini kok lu dapet sih, kok gue dapet acara apa ini gitu. Ya walaupun memang ada dosen yang lain yang lebih baik dari saya, tapi itu juga menjadi semacam motivasi. Posisi saya dengan yang terbaik itu terpaut belasan paper ya, artinya butuh belasan paper untuk bisa ke posisi itu, dan tujuannya adalah memotivasi sehingga harapannya kan ini jamal jariah Pak. Harapannya jamal jariah, kita wafat suatu hari nanti entah kapan, kita berusaha menyemangati dosen, juga menyemangati mahasiswa. Yang tergambarkan adalah semangat untuk maju, semangat untuk berprestasi yang tujuannya untuk kemajuan umat secara umum, yang bermula pada ya kita juga secara pribadi ke apa ya, kodarullahnya juga mungkin akan mendapatkan perbaikan gitu kira-kira. Terima kasih Pak Ahmadi. Sama Pak. Saya terima kasih dan menjadi termotivasi. Jadi pengen gitu Pak. Siap. Makanya monggo saya masih open lah untuk diskusi. Monggo diskusi. Ya, makasih Pak. Silakan Bapak yang lain, Ibu, barangkali ada hal yang perlu sampaikan dari saya Pak. Monggo. Ya monggo. Dari saya Pak. Jamil Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, atas nama pribadi dan seluruh kawan-kawan di kelompok ini mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan juga untuk kemudian kita menjadi dosen yang produktif dalam menulis. Dan yang kedua, seperti yang dibilang oleh Dr. Ahmadin, sungguh kami merasa bangga dibimbing oleh orang hebat yang juga tulisannya luar biasa, dan kita banyak mohon kami diberikan kesempatan ini luar biasa, kami sangat berbahagia sekali itu untuk kemudian ya tentunya setiap dosen punya harapan tertinggi jadi guru besar dan karirnya juga bisa tinggi lebih manfaat lagi ke depan ilmu kita. Yang ketiga, kita tulisan-tulisan yang kurang, masya Allah banyak banget kurangnya, terutama saya gitu. Mohon mudah-mudahan saat ini lulus semua. Kan kelancaran sementara. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu dengan saya nggak tahu ini ya, mohon maaf juga saya menyampaikan apa yang saya lakukan scoring itu memang berusaha objektif. Saya tidak ingin memberikan yang kecil atau yang besar kalau nggak sesuai gitu ya. Saya kira sebisa mungkin objektif. Juga saya juga di antara teman-teman juga menyampaikan bahwa secara subjektif objektif saya melihat tulisan Pak Faris misalnya tadi saya bilang tentang relatif paling siap untuk disubmit, meskipun saya dapat kasih sarankan beliau untuk tambahin soal prestasi naskah. Nah, pada teman-teman monggo saling berbagi, saling bertukar gitu ya, walaupun komen saya nggak sama apa yang kita coba dicek lagi nanti dengan bacaannya, barangkali ada hal yang saya miss. Ya saya manusia biasa, tapi mudah-mudahan itu bisa menolong atau membantu Bapak Ibu agar tulisannya yang baik. Ya apa namanya, faktor pengalaman dan apa ya,
itu penting. Saya juga menyampaikan kepada tim apa ini Pak sendiri atau apa di mentor Saya lihat di akunnya. persoalan waktu dan bagian yang salah itu harus dilalui gitu ya untuk bisa menjadi akademia yang baik gitu ya. Bukan bicara politik yang harus bisa menjadi ketua ya Pak ya, saya nggak bilang itu gitu. Bapak baru ngobrol begini bisa langsung publish ya alhamdulillah, tapi kayaknya kan namanya proses itu sunatullah gitu ya, harus kita lalui, belajar itu harus kita lalui, kita sandung. Kalau soal ditolak itu tulisan kebal juga saya itu ya, saya kebal ditolak berkali-kali. Jadi jangan patah arang kalau gagal itu mah bagian yang biasa. Memang bisa jadi Mas Pak Dwi masih ditolak juga ya? oh masih Pak, masih banget Pak. Jadi tolak itu wajar Pak. Susah. Emang kalau pertama mah sakit hati mah wajar. Saya ngerasain 2 kali tuh Pak. Iya. Bapak 2 kali. Kurang Pak. Bukan berarti bisa Bapak jelek. Enggak. Maksudnya gini. Saya itu sampai ke hipotesa begitu Pak. Waktu saya di Korea itu, saya melihat profesor saya itu orang yang expert di bidang ini gitu. Asia bahkan saya bilang bukan Asia Tenggara lagi, saya bilang kalau ngomongin Asia, profesor saya itu expert banget. Kalau mau lihat tulisan profesor saya tahun 2007 itu mungkin sudah di startingnya sudah 1.000 lebih kali ya, karena waktu zaman saya saja udah 400-an, terus naik setahun 2 tahun 500 600 naik, terus mungkin kalau dicek sekarang secara fokus, kalau dicek gitu ya, review of Manganit ini terus ini itu mungkin udah 1.000-an. Dan saya merasa profesor saya itu jawara gitu. Ketika saya nulis ada nama beliau, itu saya ngerasa nyaman, damai. Enggak dong, saya ditolak dong. Jadi kalau emang tulisan saya jelek, mau sebelah saya jawara juga nggak ngaruh. Nah kalau politik lain, sebelahnya siapa atau anaknya siapa, wah itu ngaruh. Kalau paper jago kawan profesor Palunrang. iya komunikasi anak Palunrang ya kan, terus saya komunikasi apa gitu. Jadi perjuangan waduh berat, tapi ya itulah kita terima sebagai pelayan tanda berkali-kali ya, diterima, mau belajar, mau bangkit. Pak jangan kata paper Pak, proposal Pak. Proposal saya di WIN itu udah ditolak 2 kali Pak. Bayangin Pak. Jadi saya iya itu fakta, saya itu ditolak tahun 2023 ini dulu waktu summit ya akhir tahun lalu yang buat pekerjaan tahun ini, terus sampai yang bulan Agustus kemarin ya kalau salah, atau yang pokoknya yang terakhir ini lah yang akhirnya ditolak lagi juga. Gue ditolak tuh 2 kali. Ya udah ngomong apa emang gue ditolak ya entah apa ya, paling kita. Tapi saya jujur nanya sama LPM, hasil buat pelajaran di mana letaknya nggak bagusnya di mana, sehingga gue belajar dong. Kan akademisi kita nggak nyari unsur-unsur selain akademis alasan kita ditolak. Jadi kita ini ingin improve, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama gitu. Jadi kalau proposal kemarin ditolak terus ditolak, kalau 3 kali ditolak berarti saya bodoh gitu. Kalaupun memang ditolaknya layak ya nggak apa-apa, tapi kalau layak ditolaknya perlu dipertanyakan kan ya saya pertanyakan. Jadi yang terdekat, jadi kalau mau bisa punya paper proposal jadi ditolak, kan kerjaan saya harus ngumpulin data. Risetnya aja kemarin ke Universitas Malang ngobrol sama profesor itu habis hitungan saya mungkin di atas 10 juta untuk cuma dapat data di alatnya itu. Aduh masya Allah, saya dari mana kalau nggak lewat proposal gitu, mau nggak mau kan lewat proposal begitu ya Pak Madi, Pak Jamil ya. Masih Pak, pengalaman luar biasa ya. Iya Pak, jatuh satu biarin aja Pak, lari aja lagi Pak, cepet move on gitu, jangan baper.
baper pastilah ada satu dua, tapi artinya cepat lah, lupakan segera, kemudian bangkit maju, revisi submit lagi gitu. Terus gitu, namanya rezekian Allah yang atur, tapi kalau lah kita ikhtiarkan mana mau datang gitu kan. Gitu. Baik, mangga ada lagi Bu Ibu ini belum komen, atau Pak Ilmu, Pak Faris, kawan juga atau Boleh, ada, Pak, boleh. boleh monggo Bu, apa nih Bu, ini closing nih Bu, maksudnya komen terakhir, yuk kita komen-komenan gitu. Gimana Bu, Wida? Terima kasih Pak Dwinanto atas kesempatan Ya. ini. Saya kemarin mendengarkan review karena saat bersamaan artikel saya di-review kan saya nggak bisa hadir tuh Pak, ada panggilan darurat. Tapi menyayangkan sekali karena saya tidak bisa hadir gitu ya. Jadi biar bisa tekan langsung gitu. Tapi saya senang banget ya Pak Dwi, jadi saya juga dapat dapat gambaran lain gitu ya tentang bagaimana menulis artikel yang baik gitu ya, dan juga tadinya kemarin cuman meliterasi atau ya memprofiling siapa nih Pak Dwi gitu. Ternyata pas ada yang disampaikan Pak Ahmadi, wih gitu ya. Nah, termasuk ini tokoh-tokoh UIN yang publikasinya banyak Pak Ahmadi. Jadi ini benar-benar jadi lagi langsung cium tangan ya Pak Ahmadi ya. Betul. Oh, bangga, kita bangga. Saya merasakan seperti ini Pak Dwi. Ada beberapa hal yang misalnya kayak misalnya tulisan kita di review, tapi kita tuh nggak bisa dapat feedback clear seperti komen yang kadang-kadang orang yang mengkomen artikel kita tuh juga bingung mendeskripsikan apa ya salahnya, tapi dia mengatakan misalnya tulisan kita ini nggak layak gitu, atau kurang layak, atau belum layak gitu. Tapi Pak Dwi itu bisa absurd gitu ya, nggak jelas iya. Nah, tapi Pak Dwi itu bisa gitu memutilasi kekurangan artikel kita gitu. Jadi yang udah dipretelin satu-satu itu justru misalnya meskipun bukan artikel saya misalnya, tapi saya jadi banyak belajar juga gitu. Oh iya benar nih, kayak tadi Pak Dwi menyebutkan istilah, ada satu kalimat yang misalnya padat itu jadi banyak dagingnya gitu. Nah saya tuh merasakan itu Pak Dwi. Jadi saya menulis, misalnya saya membaca tulisan orang gitu, gila ini orang satu paragraf kok daging mulu gitu ya. Tapi saya tuh belum ketemu tuh Pak Dwi, gimana caranya nulis yang masih daging mulu. Kadang kalau kita membaca artikel orang yang dengan topik yang sama, atau baca buku, seolah-olah wah ini bagus nih, terus kan kita masukin, tapi ternyata tulisan kita tuh bleber, bukan jadi banyak daging, tapi jadi justru banyak lemak gitu ya, bleber gitu mana-mana. Nah itu tuh saya belum dapat feel-nya, tapi kalau baca tulisan orang saya merasakan gitu, gila nih tulisan daging banget nih semuanya gitu. Nah itu gimana Pak Dwi cara menemukan daging-daging yang kita tempelkan dalam tulisan kita? Ini saya ada cerita menarik. Saya tuh, kamu cerita begini bahwa saya sebenarnya pernah mual pusing itu benar-benar fisik, bukan istilah bukan. Istilah kata mual enaknya itu nyampe gitu, kayak berat kata orang masuk angin gitu. Terus kalau bisa mau muntah gitu, tapi mual ini kan beda, mual pikiran, pening di pikiran. Itu saya alami. Jadi saya pikir pengalaman membaca itu satu hal yang perlu kita lewati, naturalnya seperti itu. Dan hikmahnya adalah untuk tulisan-tulisan yang